Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bagaimana kabarnya adik-adik semuanya? Mudah-mudahan dalam kabar baik, sehat walafiat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Kita hari ini perkenalkan dulu, nama Bapak Beri Septiana. Hari ini adik-adik kita akan belajar tentang sikap terpuji, yaitu sikap jujur, sikap amanah, dan sikap istiqomah ya. Kita niatkan belajar ini karena Allah supaya bernilai ibadah. Oke, langsung saja untuk mengefektifkan waktu kita langsung ke pembahasan. Apa itu sikap jujur ya? Jujur adalah kesesuaian sikap antara perbuatan dan perkataan ya. Nah, jadi ada sesuai antara perkataan kita dan perbuatan. Itu disebut jujur. Terus kejujuran akan selalu berbuah kepercayaan dari orang lain. Karena kita jujur. Apabila kita berbohong, ya kita akan tidak dapat dipercaya orang lain. Nah, jadi kebalikannya daripada sikap jujur adalah sikap kebohongan. Nah, sikap jujur ini adalah sikap yang Nabi Muhammad juga contohkan. Bahkan Nabi Muhammad SAW digelari sifat al-amin, yaitu dapat dipercaya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 42 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. Yang artinya, janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan. Apa itu kebatilan? Yaitu kebatilan itu kerusakan, kesalahan. Jangan kau campur adukan. Dan janganlah kamu menyembunyikan kebenaran. Nah, di sini letaknya, jangan kamu sembunyikan kebenaran. Jika ada kebenaran ya, maka ungkapkan, maka lakukan. Sedangkan kamu mengetahuinya. Dikala kita mengetahuinya, maka ungkapkanlah. Walaupun kebenaran itu dianggap kita pahit. Nah, adik-adik, itu firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 22. Pesan Allah apa sih yang ingin Allah sampaikan dalam surah itu? Yaitu, janganlah kamu campur adukan kebenaran dan kebatilan. Terus yang kebatilan itu kerusakan, kesalahannya. Ya benar, ya benar. Ya salah, ya salah. Ya hitam, ya hitam. Ya putih, ya putih. Ya seperti air yang nggak bisa bergabung dengan minyak. Ya seperti itu ya. Antara kebenaran dan kebatilan. Terus janganlah kamu menyembunyikan kebenaran. Jangan disembunyikan kalau ada kebenaran. Ya kita ungkapkan dikala kita mengetahuinya. Terus apa hikmah daripada sikap jujur ini? Siapa yang tahu hikmahnya? Satu, hikmahnya kita dapat dipercaya orang lain. Kedua, hikmahnya dapat rahmat. Rahmat itu apa? Kasih sayang dari Allah SWT. Terus ketiga, kita akan mendapatkan banyak teman. Yang keempat, kita akan mendatangkan kebaikan bagi diri sendiri serta bagi orang lain. Itu hikmahnya. Itu hikmah itu pelajaran atau manfaat dari perilaku jujur itu. Dan selanjutnya yaitu contoh perilaku jujur dalam kehidupan sehari-hari kita. Satu, contohnya selalu berkata apa adanya sesuai dengan kenyataan ya. Nah gitu, itu harus dibiasakan ya dari kita sendiri. Terus tidak bermain curang saat bermain, baik itu bermain dengan teman ataupun dengan siapapun. Kita usahakan sejujur kita mungkin, walaupun kita kalah, ya bilang kalah ya dalam bermain itu. Jangan kita kalah lalu kita berkata menang. Nah itu berarti kita tidak jujur. Terus yang ketiga yaitu tidak mencontek saat ulangan. Nah ini fenomena yang sering kita temui dikala kita ulangan ya, baik sama teman-teman dan lain sebagainya. Maka mencontek itu adalah perilaku yang membohongi diri sendiri, berarti tidak jujur. Maka kita harus tidak menyontek supaya kita tidak membohongi diri kita sendiri. Nah, yang keempatnya itu mengakui kesalahan.
Jika kita salah, kita akui kesalahan. Jangan kita berkata kita tidak salah. Ya, kita mencoba untuk lapang dada ya. Terus yang selanjutnya itulah sikap jujur tadi. Terus kita masuk adik-adik ke sikap amanah. Apa itu amanah? Amanah itu artinya dapat dipercaya ya. Berarti amanah itu pesan yang dititipkan kepada kita sampaikan kepada orang yang berhak ya. Contohnya nanti ketika kita dititipi amanah oleh orang tua kita, maka kita sampaikan pesan dari orang tua kita kepada orang yang dititipi pesannya dari orang tua kita. Baik itu guru, misalnya orang tua memberi makanan kepada guru, maka kita harus pesan atau sampaikan makanan itu kepada guru kita, karena itu amanah daripada orang tua kita. Itu contohnya. So, amanah ini wajib ditunaikan oleh setiap orang. Contohnya amanah kepada Allah seperti sholat, zakat, puasa, berbuat baik kepada sesama, dan yang lainnya. Nah, amanah ini berkaitan erat dengan rasa tanggung jawab ya. Oke, kita masuk ke dalam firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 58 tentang sikap amanah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanatihim ila ahliha. Yang artinya, Bapak baca kutipannya itu tentang amanah. Sungguh Allah menyuruhmu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Nah ini. Terus pesan dari Allah ini kita suruh menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya. Hukumnya di antara manusia yang hendak kamu titipkan amanahnya itu dengan berlaku adil ya. Terus Allah di sini Maha melihat. Terus macam-macam amanah itu ada 3, yaitu amanah dari diri kita sendiri, amanah terhadap sesama, terus amanah terhadap Allah. Oke, itu hikmah daripada sikap amanah. Yang satu yaitu pelajarannya kita atau manfaatnya kita menjadi orang yang dapat dipercaya oleh orang lain. Ini modal utama kita dalam berinteraksi ya. Kalau kita selalu bohong, tidak amanah, maka akan hidupnya susah teman-teman. Kita tidak akan dipercayai oleh orang lain. Terus yang kedua itu mendapat simpati dari semua pihak, itu baik lawan ataupun kawannya. Terus yang ketiga, hidupnya akan sukses dan dimudahkan oleh Allah. Kenapa? Karena Allah sangat menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Bahkan Allah akan membalasnya. Itu harus manfaat atau hikmah daripada sikap amanah. Yang selanjutnya itu sikap istiqomah. Menurut bahasa, istiqomah ini adalah tegak atau lurus. Terus istiqomah berarti sikap kukuh pada pendirian dan konsekuen dalam tindakannya. Ini adalah sikap istiqomah menurut bahasa kerennya. Kalau menurut bahasa sederhananya, istiqomah ini adalah sikap yang terus-menerus dilakukan hingga menjadi kebiasaan. Contohnya misalkan Amir selalu melaksanakan sholat 5 waktu. Setelah sholat 5 waktu dia selalu membacakan Al-Quran terus menerus. Nah itu dinamakan dengan sikap istiqomah. Allah berfirman dalam surah Al-Qaf ayat 13. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina qalu rabbunallahu thumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang artinya
Sesungguhnya orang-orang yang berkata Tuhan kami adalah Allah, kemudian mereka tetap istiqomah, tidak ada rasa khawatir pada diri mereka, dan mereka tidak pula bersedih hati. Itu terjemahannya. Oke, hikmah perilaku istiqomah yaitu tadi dia akan dijauhkan dari rasa sedih dan takut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus hikmah perilaku istiqomah, orang yang istiqomah akan sukses ya. Karena apa? Dia tekun ya. Dia membiasakan dirinya terus menerus dalam kebaikan. Dan tentunya orang istiqomah juga di situ adalah ada letak kesabaran dari sikapnya dalam membiasakan kebaikan. Karena iman itu terkadang naik dan turun, yazid wa yanqus. Maka kita ketika naik itu dalam ketaatan, kalau turun kita melakukan kemaksiatan. Maka kita perlu adanya istiqomah terus menerus dalam kebaikan sehingga iman kita akan selalu naik. Nah, itu penjelasan dari sikap jujur, amanah dan istiqomah. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita bisa melaksanakannya, bisa mengamalkannya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Dan mudah-mudahan adik-adik tetap sehat walafiat serta keluarganya. Amin. Kita tutup dengan doa qiyamatul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.